Persaja ini bersama-sama dengan masyarakat lain, bagaimana untuk mewujudkan tujuan Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Seluruh anggota Persaja saya harapkan untuk bukan hanya memahami, mengetahui, tapi melaksanakan trikrama adiaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Sahabat Adiaksa dimanapun Anda berada, saya Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama Kapus Penkum juga yang lama, gitu loh. Beliau ini juga mantan Kapus Penkum. Hari ini kita bincang-bincang sama beliau. Yang menarik adalah beliau juga sebagai Ketua Persaja sekaligus juga Kepala Badan Pemulihan Aset. Nah, kita harus tahu bagaimana apa yang sudah disampaikan di dalam Rakernas Kejaksaan tahun 2024. Halo, Pak Amir, apa kabar? Sehat? Baik, Pak Gubernur Penkum. Alhamdulillah sehat. Kayaknya seger ini kayaknya. Segar tadi pagi udah olahraga. Olahraga terus ya? Body udah kalah saya nih Pak? Ya, masalahnya sekarang pikiran masih free. Jadi Ini masih free. Kalau saya ada beban pikiran masih banyak. beban pikiran. Pak, saya mau nanya ini. Kemarin kan sudah ada Munas Persaja ini. Seluruh Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi juga diundang. Sebenarnya apa sih yang mau diinginkan oleh Persaja dalam rangka mendukung kejaksaan untuk ke depan lebih maju, Pak? Iya, saya sampaikan bahwa Munas Persaja itu melaksanakan anggaran dasar Persaja, yaitu bahwa Persaja setiap tahun untuk menyelenggarakan Munas setidak-tidaknya 3 tahun sekali. Nah, oleh karena itu, karena kita mampu melaksanakan setiap tahun, maka setiap tahun diadakan Munas. Dan untuk tahun 2000 intinya yang pertama adalah untuk memberikan laporan kepada seluruh anggota apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh Persaja dan apa-apa yang ingin dilaksanakan ke depan. Tapi yang menarik Pak, ada Pak kemarin ada anggota kehormatan. Nah, cerita dikit dong Pak. Oh iya, memang dalam Persaja selain anggota biasa juga ada anggota kehormatan. Yaitu anggota kehormatan itu adalah para pejabat yang bukan berasal dari jaksa, tetapi dikaryakan untuk menjabat jabatan struktural di kejaksaan, melaksanakan tugas jaksa seperti jaksa agung muda, pidana militer. Yang kemarin semua anggota dari yang dapat kehormatan dari militer semua Pak ya. Berarti kalau dari sipil juga boleh kan Pak ya? Oh boleh, kalau misalkan ada dari BPKP misalnya. BPKP jadi jaksa agung muda pembinaan. Ke depan seperti itu misalnya. Itu bisa jadi anggota kehormatan kita Pak ya? Bisa. Wah luar biasa. Ini idenya dari mana Pak? Memang terus diatur dalam anggaran dasar. Oh, diatur dalam anggaran dasar. Luar biasa loh Pak. Saya baru tahu, wah luar biasa nih. Seorang militer TNI pangkatnya bintang 3 dapat berepatnya ini Pak ya. Ini berepat baru kan Pak? Ya. Nah, oleh karena itu saya meminta seluruh anggota Persaja itu juga mempelajari ADART Persaja sehingga mengetahui. Termasuk saya Pak ya. Termasuk tadi kan Pak Ketut menyatakan baru tahu, berarti belum belajar. Sebagai anggota siap. Sebaiknya bisa mempelajari, memahami dan dilaksanakan. Dan sekaligus dapat kartu juga. Saya juga disuruh foto dan dapat kartu Pak. Ya, semua anggota dapat kartu. Nah, ke depan ini apa yang diupayakan oleh Persaja dalam rangka kesejahteraan atau mungkin ada hal-hal yang lain terkait dengan kegiatan sosial Pak? Ya. Seperti apa Pak? Bahwa keberadaan Persaja ini tidak bisa dilepaskan dengan institusi kejaksaan. Karena seluruh anggota Persaja, baik anggota biasa maupun kehormatan, saat ini adalah mengabdi di kejaksaan. Untuk kepentingan kejaksaan. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Persaja harus seirama dengan tusi dari kejaksaan itu sendiri. Wah, luar biasa. Oleh karena itu paling tidak bahwa dalam hal ini kejaksaan kan sudah diterima oleh masyarakat. Ya. Tingkat nomor 3. Ya, nomor 3 ya. Di antara semua lembaga kementerian. Dan paling tinggi oleh aparat penegak hukum. Itu lembaga penegak. Oleh karena itu maka seluruh anggota Persaja wajib untuk mempertahankan, bahkan untuk meningkatkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini caranya adalah bahwa seluruh anggota Persaja saya harapkan untuk bukan hanya memahami, mengetahui, tapi melaksanakan trikrama adiaksa. Nah, ya, mungkin secara garis besar bisa jelaskan biar mudah dilaksanakan. Yang pertama adalah satya, yaitu kesetiaan yang pada Rasulullah. Karena itu seluruh anggota Persaja harus setia
kepada terhadap institusi, sumpahnya, janjinya terhadap institusi kan itu kepada Pak, ya? negara, Ya. dan juga setia kepada para pimpinannya. Itu. Jadi bukan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri pribadi, Institusi, keluarga, pimpinan, dan sama- kebijakan-kebijakan Ya. yang dibuat oleh Betul. pimpinan tentunya Pak. Yang kedua juga di situ yang salah satunya ADI, yaitu kesempurnaan dalam bertugas berunsur utama kepemimpinan rasa tanggung jawab. Oleh karena itu seluruh anggota Persaja harus memahami semua tugas yang dibebankan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh Dan untuk penuh tanggung mencapai jawab. hasil yang sangat sempurna. Nah, untuk bisa bekerja sungguh-sungguh itu intinya adalah orang itu harus punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Dan yang penting rasa memiliki Pak. Ya, makanya. Nah, bagaimana untuk bisa rasa tanggung jawab tinggi? Paling tidak ada 3, mungkin 4 dengan Pak Ketut sampaikan. Yang pertama harus rasa memiliki. Iya Pak, siapa? Yang kedua adalah harus profesionalitasnya Profesional, tinggi. ya, siapa? Jadi harus punya kemampuan, kemudian keahlian, keterampilan. Bukan hanya ada masalah hukum, tetapi juga ilmu yang lain. Karena Ilmu sosial, Karena ya. hukum itu berhubungan dengan seluruh kehidupan. Oleh karena itu, termasuk sekarang teknologi. Oleh karena itu, seluruh anggota jaksa harus selalu belajar. Siap. Nah, kemarin misalkan masalah KUHP saja atau KUHAP, ini harus dipelajari sehingga nantinya dalam melaksanakan Tidak gagap. tugas tidak ada gagap dan tidak ada Siap. kesalahan. Ya, jadi mempunyai suatu kemampuan di situ. Yang kedua harus disiplin. Ya. Disiplin dalam arti melaksanakan aturan-aturan dan juga kebijakan-kebijakan yang diperintahkan oleh pimpinan. Jadi disiplin dalam arti luas ya Pak ya. Ya, sebagai contoh misalkan Pak Jaksa ingin memberikan ceramah di misalkan Kementerian Munas jam 2, ternyata minta bahannya oleh yang diperintahkan diberikan jam 3, sudah tidak ada artinya. udah ada artinya. Nah, oleh karena itu disiplin ini sangat perlu, harus dipahami benar oleh para jaksa. Siap. Demikian juga dalam misalkan menangani suatu perkara. Tanpa disiplin yang tinggi bisa-bisa nanti misalkan terlambat dalam memberikan pendapat, apa itu lengkap atau tidak, sehingga berakibat hukum. Ya. Yang berikutnya adalah juga harus punya integritas tinggi, di mana bahwa harus punya suatu pegangan yang kuat, kemauan yang kuat, yang berikut juga terkait dengan masalah kebenaran dan juga kebaikan. Tentu saja Luar dengan biasa nih. dilandari oleh suatu hati nurani. Bijaksana. Nah, kalau sudah itu, yang berikutnya tadi merasa memiliki, sehingga dengan personalitas, disiplin, integritas, rasa memiliki, sehingga diharapkan bisa bekerja dengan bertanggung jawab dan hasilnya. Nah, para jaksa muda tuh didengar tuh apa yang disampaikan oleh Pak Jamin, Pak Yang jaksa. masih satu lagi, bijaksana belum deh, bijaksana. Ya, kan di situ bijaksana turut kata dan tingkah laku, serta penerapan tugas dan kewenangan. Artinya apa? Bahwa di sini kita harus memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apapun tingkatannya, dengan kata-kata yang Sopan, yang ramah. jelas, yang ramah, ya. Kemudian juga apa gunanya wicaksana ini? Selain bisa memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, juga bisa mengendalikan diri, sehingga kalau kita merasa profesional, Egonya nggak tinggi Pak. merasa disiplin, merasa berintegritas, maka kita tidak merasa bahwa kita paling hebat. Ya, Kita luar biasa bisa nih. melihat orang lain, sehingga hubungan kerja baik dengan pimpinan, dengan bawahan, dengan anak sesama itu bisa berjalan dengan baik. Bisa Nah, dengan berkesinambungan, kebaikan itu maka akan menciptakan suatu lingkungan kerja yang kondusif, yang bahagia. Nah, kalau sudah kita merasa bahagia, maka kita akan senang bekerja di situ. Kembali lagi kepada Ini luar biasa ini. hasil yang maksimal. Ini bisa saya kutip quote-nya Pak. Dalam menciptakan lingkungan yang baik, yang paling terpenting bukan gajinya Pak, tetapi apa, lingkungan yang bisa menjamin kebersamaan dan kenyamanan kerja. Itulah, Ini penting, ini kebersamaan quote-nya kenyamanan ini. ini akan terjadi suatu kebahagiaan. Nah, kalau kita bahagia, kita bisa bekerja dengan baik, insya Allah di situ akan menghasilkan suatu kesejahteraan. Wah, Bagaimana luar tidak? biasa nih. Kalau kita kerja dengan baik, maka mungkin dinilai Kinerjanya semakin akhirnya bagus. Remunerasi yang sekarang mungkin 70 mungkin akan 80, jadi 100%. ya, Nah, ini tergantung amin, kita Pak. semua. Ya, amin, Pak. Kan itu Luar masalahnya. biasa ini. Jadi dari kebahagiaan akan ke kesejahteraan. Kira-kira untuk program Persaja Pak, Iya. apakah misalnya nih ada kedukaan, sakit, apakah dari Persaja ada program Pak khusus untuk itu Pak? Saat ini sudah ada seperti Program itu. sosial. Jadi misalkan paling tidak kita mengirim ucapan selamat, karangan bunga. Oleh karena itu kami harapkan kepada pengurus daerah maupun pengurus
cabang atau pengurus apa di bidang atau yang dikaryakan itu selalu menginformasikan adanya suatu pegawai yang sakit atau mungkin yang kedukaan sehingga kita bisa memberikan santunan atau mungkin bela sungkawa. Demikian juga untuk adanya suatu bencana alam di daerah, ya itu kita juga berpartisipasi. Beramal. Jadi di Persaja juga punya rekening terkait dengan Persaja Peduli. Ya. Ini uang ini berasal dari iuran anggota secara sukarela. Dulu saya nikmati juga waktu gempa di Lombok, saya juga nikmati dan saya menyalurkan juga. Bisa kawan-kawan misalnya langsung minta karena saya saat ini saldo kita masih 1 miliar lebih. Wah, lumayan itu, lumayan. Nah, oleh karena itu kita juga tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kawan-kawan anggota Persaja ingin terus mendapatkan donasinya, kita buat rekening khusus dan itu tidak boleh selain untuk Persaja Peduli itu dipisahkan dengan rekening yang umumnya yang lain. Ya. Luar biasa nih Pak. Kemudian memang ke depan kita harus bisa memberikan tadi meningkatkan SDM dan juga mungkin juga kesejahteraan. Tentu saja untuk bisa meningkatkan kesejahteraan, namanya organisasi kan perlu dana yang besar. Nah, oleh karena itu maka partisipasi ini kita gunakan juga mungkin bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Gitu. Dan berikutnya juga bahwa tentu saja bahwa anggota Persaja ini anggotanya adalah orang-orang yang punya suatu pendidikan yang cukup tinggi, paling tidak S1 dan pendidikan jaksa. Saya harapkan masing-masing punya suatu inovasi bagaimana dalam kelompok-kelompok kecil atau besar memberikan suatu kontribusi saling meningkatkan kinerjanya, saling meningkatkan profesionalitasnya di lingkungan masing-masing. Wah, luar biasa ini. Jadi edukasi internal juga penting, inovasi untuk kepentingan eksternal juga penting, Pak ya. Ya. Nah. Dan juga bahwa di sini Persaja juga memasyarakatkan kejaksaan kepada masyarakat umum, misalkan mengadakan adiaksa rans waktu beberapa itu. Kemudian juga mungkin waktu mengadakan konser amal dan UMKM. Jadi kegiatan Persaja ini bukan hanya untuk kepentingan internal, tapi juga eksternal. Bahkan mungkin kalau anggota Persaja juga punya mungkin UMKM dan masuk juga sana. Mungkin juga kita akan bantu untuk dilaksanakan. Luar biasa nih Pak. Berarti kepentingan masyarakat kecil juga akan diperhatikan juga teman-teman Persaja Pak ya. Intinya Persaja ini bersama-sama dengan masyarakat lain bagaimana untuk mewujudkan tujuan Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Tentunya bermanfaat bagi kejaksaan juga lebih penting kan untuk meningkatkan kepercayaan publik kan ya Pak ya. Betul. Nah oleh karena itu tentu saja bahwa mungkin kegiatan Persaja ini belum bisa menyentuh sampai di daerah. Level daerah. Dan juga mungkin informasinya juga belum seperti itu. Oleh karena itu juga makanya kami harapkan masing-masing pengurus Persaja baik itu di pusat, kemudian di bidang, kemudian di daerah, kemudian cabang ini masing-masing membuat satu kegiatan yang bisa digunakan oleh anggota masing-masing untuk berkiprah, ya seperti itu. Jadi kiprahnya biar bermanfaat, biar kena ke masyarakat lah Pak ya. Betul. Nah ini Persaja kita close dulu Pak. Sekarang yang menarik ini kan badan baru, walaupun belum terbentuk 100%, tetapi badan ini kan yang lama sudah ada dulu. Ya kan? Kalau dulu namanya Kepala Pusat Pemulihan Aset, sekarang Badan Pemulihan Aset ini kan menjadi lebih Badan PA. Badan PA. Ini sekarang lebih apa istilahnya? Bukan Badan PA yang lain loh Pak, ya Badan Pemulihan Aset. Dibesarkan lah gitu. Dibesarkan, jadi lebih agile lah dalam hal nanti Kapus Penkum ini badannya semakin dibesarkan. Semakin benar Pak. Nah, saya kepingin tahu Pak, apa ke depan visi dan misinya daripada Badan PA ini Pak, Badan Pemulihan Aset ini, Pak? Tentu saja Badan Pemulihan Aset ini diharapkan bisa menjadi central authority pemulihan aset secara nasional. Nah oleh karena itu tentu saja kita harus bisa mengelola aset ini
dengan sebaik-baiknya sehingga bisa memberikan pemasukan PNBP. anggaran yang besar PNBP kepada negara. Nah, tentu saja Badan Pengelola Aset ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Karena apa? Karena bekerja tentu saja dengan khususnya di kejaksaan adalah dengan mungkin tidak pidana khusus, Ya. juga pidana umum. Nah, pidana khusus saya Dengan kira perdata mungkin juga Pak ya. agar aset ini bisa dikelola dengan baik, artinya dari prosesnya sampai dengan eksekusi, maka tentu saja dalam penyitaan pun harus di situ sudah harus jelas, baik itu masalah subjeknya, mungkin administrasinya, sehingga pada waktu penyitaan itu, pada waktu eksekusi tidak terjadi suatu hal yang mengganjal. Misalkan suatu penyitaan mobil misalkan harus juga sertai BPKB-nya, STNK, Surat-suratnya jelas Pak. surat jelas, atau mungkin harus dicek apakah itu leasing atau tidak. Ya, Ada keterlibatan orang lain nggak, pihak ketiga nggak di sana kan? Kemudian juga misalkan nyita tanah, itu bukan hanya sertifikatnya saja, tapi sebidang Objeknya tanah jelas di mana, berbatasan dengan siapa. Nah, harus sehingga pada waktunya nanti itu. Selain itu juga tidak kalah pentingnya selain surat-surat administrasi, dan itu juga masalah pemeliharaannya. Ya. Nah, selama ini banyak aset-aset, barang-barang sitaan Nggak dipelihara, akhirnya dimasukin sama masyarakat. Itu masih yang belum dikelola dengan baik, sehingga banyak tanah-tanah yang pada akhirnya karena bertahun-tahun tidak dilihat, akhirnya dikuasai oleh masyarakat. Kemudian juga barang-barang bukti seperti mobil dan sebagainya nilainya turun karena tidak ada suatu penyimpanan yang baik dan juga tidak dikelola, dirawat dengan baik. Nah, oleh itu ke depan menarik ini. Itu kejaksaan juga harus punya suatu tempat penyimpanan yang baik. Penyimpanan barang bukti paling tidak. Di situ juga harus ada petugas yang memang tiap hari itu merawat, mengecek. Berarti nanti ada gini baru dong Pak, jabatan baru juga Pak, sampai ke tingkat daerah kan Pak? Nah, ini masuk pemikiran, makanya Badan Pemulihan Aset ini kan masih menunggu peraturan presiden yang mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti sudah turun. Nah, disitulah nanti baru organisasinya kita buat. Tentu saja masukan dari Pak Kapolres juga perlu. Yang berikutnya juga harus membuat blueprint maupun roadmap-nya. Ya. Nah, selain itu juga dengan demikian maka dan yang paling penting lagi bahwa ini adalah badan baru. Ya. Jangan sampai para pejabat atau pegawai kejaksaan yang ditempatkan di badan ini, BPA ini merasa dibuang. Oh enggak Pak. Makanya ini jangan sampai. Harusnya pemikirannya hal yang baru ini harus senang. Jadi ladang baru Pak. Ladang baru bisa untuk memberikan ide-idenya. Baru. Nah, oleh karena itu di situ yang pertama itu, yang kedua jangan sampai di situ hanya sebagai tempat untuk menunggu jabatan baru. Saya kan seperti Pak Kapolres Penkum ini, wow, terus saja kinerjanya maksimal. Dan saya harapkan nanti seluruh pegawai kejaksaan, baik jaksa maupun jabatan lain selain jaksa itu bisa bekerja di sana, melihat Pak Kapolres Penkum ini, sehingga tadi yang diharapkan Badan Pemulihan Aset ini bisa menjadi sentral otoritas pemulihan aset nasional ini benar-benar, sehingga masyarakat percaya dan pada akhirnya nanti pengelolaan aset secara nasional itu juga diberikan kepada kejaksaan. Nah, ini sangat menarik Pak. Kalau sebelumnya kita berpikir yang namanya pemulihan aset ini kan aset tracing, recovery, jual, selesai. Tetapi ada hal yang menarik Pak. Di sisi-sisi penegakan hukum sedang berjalan, kita bisa mengelola. Betul. Ya kan, bisa menyewakan kalau misalnya rumah kos yang kita tempati sekarang. Ya nanti kita lihat aturannya kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Iya. Misalnya kalau hotel pokoknya bisa cari yang berjalan. Ekonomis yang menghasilkan. Kenapa tidak kan gitu Pak? Untuk negara. Jadi saya berpikir ke depan ini luar biasa ini Pak. Ketika BPA ini ada, ya. Di samping juga perawatannya rutin, pemeliharaan tadi Bapak bilang tadi, ada juga pengelolaan. Pengelolaan sambil jalan mereka bisa menghasilkan, dimanfaatkan sebagai BNPP. Wah, ini luar biasa nih. Belum dilelang aja sudah jadi BNPP. Ya mudah-mudahan. Luar biasa Pak. Bahkan ada kategori lain, sebelum dilelang kita bisa menyerahkan juga kepada instansi lain atau BUMN lain, atau BUMN bisa menitip karena banyak jagung seperti itu. Ini luar biasa loh Pak, tanggung jawabnya nggak kaleng-kaleng loh Pak. Kerjasamakan misalnya, sudah jelas yang ke BUMN berapa, kita berapa. Ada kaleng-kaleng Pak. Saya juga tertarik Pak di sana Pak nanti kan. Gitu loh Pak. Ya nanti insya Allah suatu saat akan jadi
Kepala Badan Pengelola Pemulihan Amin, Aset. amin Pak. Ini luar biasa loh Pak. Kadang-kadang kita berpikir, wah ini orang buangan. Enggak, kalau saya lihat justru ke depan ini yang paling menarik. Ya. Karena mereka bisa mengelola, bisa merawat, dan bisa melelang Pak. Ini harus orang-orang berintegritas Pak dalam di sini Pak. Kalau enggak juga yang pelelangannya juga bisa menjadi cacat. Saya berkeyakinan sebenarnya seluruh pegawai kejaksaan ini adalah orang-orang berintegritas. Ya, Oleh karena siap, itu nanti dan badan ini nanti ya tidak bisa hanya kepala badannya atau kapusnya, tapi keseluruhan unsur pegawai inilah harus bisa bekerja bersama, bergerak sehingga bisa menghasilkan tadi bahwa Badan Pengelola Aset ini Pemulihan bisa Aset ini bermanfaat. mempunyai suatu kinerja yang tinggi sehingga bisa meyakinkan seluruh stakeholder sehingga pada akhirnya PNBP-nya menjadi lebih ya, bagus. juga bisa ikut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Wah ini luar biasa. Jadi BPA ke depan ini tidak bisa lepas daripada bidang-bidang lain, yaitu Ya. bidang Pidsus, Ya. bidang Pidum, termasuk juga bidang intelijen. Ya. Ya bagaimana nanti sebelum menjual asetnya juga harus tahu ada data-data intelijen yang lengkap kan Bapak ya. Karena dalam hal ini juga tadi bahwa dari misalkan tindak pidana khusus, mulai saat penyitaan ini memang harus sudah clear and clean. Nah, udah di mapping sampai bidang intelijen ini Pak. Betul. Nah, kemudian juga dari bidang Pidum, ini ada perkara-perkara Pidum. Pada saat tahap kedua pun juga barang buktinya udah clear and Udah clean. jelas. Udah di clear dulu Nah, bagaimana kemudian juga perkaranya, apa dari yang disita bidang, kan itu Pak. Kita juga misalkan tracing aset, penelusuran aset. Apabila mungkin pembayaran uang denda atau uang pengganti kurang, maka kita masih pasal punya 18 ayat 2 Ya, masih punya kesempatan melakukan Undang-Undang penyitaan. Korupsi Ya, ya, Pak. itu memungkinkan tuh. Oleh karena itu ya bantuan dari kawan-kawan intelijen saya kira sangat penting, diperlukan sangat penting. untuk bisa mengetahui asetnya terpidana yang masih itu di mana. Ya, termasuk juga di bidang datun kan Pak. Ya. Kalau ada misalnya permasalahan gugatan misalnya dengan aset-aset koruptor yang masih ada di pihak ketiga kan misalnya gitu kan juga bisa turun, bisa Ya. Badan BPA juga bisa menolong di bidang datun. Hendaknya seperti itu karena sekali lagi bahwa badan Pemulihan pemulihan aset ini belum terbentuk sehingga nanti koordinasi sinkronisasi itu seperti apa nanti dibahas bersama-sama. Siap, Intinya bahwa kita siap bahwa semua untuk kepentingan institusi, bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok bidang. Siapa? Nah, ini penjelasan lengkap daripada Bapak Kepala Badan Pemulihan Aset ya. Semoga ke depan kejaksaan lebih agile, lebih bermanfaat untuk kepentingan institusi dan pemasukan negara tentunya. Sekian dan terima kasih obrolan yang menarik dengan Pak Dr. Amir Yanto. Semoga bermanfaat bagi institusi. Berapa untuk kejaksaan Pak?